Bab 21, aktifkan fungsi kedua. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ding, konsumsi 1000 koin emas, fungsi pelatihan satu tombol ditingkatkan ke level 3, dan kecepatan pelatihan ditingkatkan menjadi 4 kali kecepatan dasar. Ding, host, selamat karena mendapatkan izin aktivasi untuk fitur baru. Anda hanya perlu 10 koin emas untuk mengaktifkannya. Dua perintah sistem berturut-turut membuat Sulang hampir terbang. Terutama yang terakhir, fitur baru. Fungsi pertama sangat menyimpang, bisakah fungsi kedua lebih buruk? Sistem, aktifkan fungsi kedua untukku. Sulang tidak ragu-ragu dan segera memilih untuk mengaktifkannya. Ding, konsumsi 10 koin emas, jantung seni bela diri terbuka, dan fungsi seni bela diri satu klik diaktifkan. Ding, selamat telah mengaktifkan fungsi sistem kedua. Anda telah memperoleh fungsi bonus, The Melting Pot of 10,000 Laws. Anda dapat mempraktikkan semua teknik di dunia. Begitu perintah sistem menghilang, Sulang merasakan kejutan di benaknya, dan informasi tentang fungsi seni bela diri sekali klik muncul. Pada saat yang sama, seorang penjahat putih tiba-tiba muncul di ruang hitam misterius. Penjahat putih ini masih berupa siluet Sulang, tetapi tidak seperti penjahat putih pertama. Ia berdiri. Hahaha, melihat penjahat putih kedua di ruang hitam misterius, Sulang tidak dapat menahan tawa ke langit. Pada saat ini, ia telah sepenuhnya memahami semua karakteristik fungsi kedua, yaitu secara otomatis mempraktikkan latihan selain latihan utama. Di era ini, metode kultivasi dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terutama untuk mempraktikkan latihan, khususnya untuk meningkatkan ranah kultivasi. Sekarang semua orang mempraktikkan sutra hati tanpa batas. Dan bagian kedua difokuskan pada menyerang, membunuh, bertahan, dan kultivasi diri. Latihan-latihan ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu latihan fisik untuk tubuh, latihan senjata untuk melatih tinju senjata, dan latihan atribut untuk memanipulasi berbagai energi luar biasa. Menurut tingkat kemahirannya, dibagi menjadi dasar, menengah, lanjutan, dan atas. Dikatakan bahwa ada teknik yang lebih misterius di atas tingkat atas, tetapi itu hanya dikatakan. Sebenarnya, menurut pemahaman Sulang, ranah kultivasi setara dengan level, dan latihan terbanyak kedua setara dengan keterampilan dan gerakan. Latihan utama kultivasi bergantung pada bakat, sedangkan penguasaan, keterampilan, dan gerakan bergantung pada pemahaman dan kerja keras. Untuk mempraktikkan salah satu latihan utama kedua, seseorang harus memiliki pemahaman yang cukup. Jika Anda memiliki pemahaman yang tinggi, Anda akan membutuhkan lebih sedikit kerja keras. Jika Anda memiliki pemahaman yang rendah, Anda hanya dapat menghabiskan banyak waktu dan energi untuk membuatnya bersama-sama. Tetapi bagaimanapun juga, butuh waktu dan energi untuk berlatih. Selain itu, bahkan latihan dasar pun sangat mahal, dan itu sama sekali tidak terjangkau bagi orang biasa. Selain itu, bahkan para master muda yang kaya itu tidak akan memilih untuk berlatih latihan kedua terbanyak selama periode temper. Karena dibandingkan dengan meningkatkan ranah kultivasi secara langsung, rasio harga kinerja sangat rendah. Awalnya, Sulang juga berencana untuk berlatih latihan kedua terbanyak setelah ia dipromosikan menjadi seniman bela diri. Tetapi kali ini berbeda, ada fungsi seni bela diri satu klik, ia dapat secara otomatis mempelajari seni bela diri 24 jam sehari, kapan saja, di mana saja. Sistem, bagaimana cara mengaktifkan fungsi seni bela diri satu tombol? Melihat pria kulit putih kecil yang tidak bergerak, hati Sulang gatal seperti cakar kucing yang menggaruk. Tuan rumah, hanya perlu menempatkan satu latihan untuk mengaktifkan fungsi seni bela diri satu tombol. Fungsi seni bela diri satu kunci saat ini adalah level 1, dan kecepatan seni bela diri adalah kecepatan dasar. Anda dapat menempatkan teknik seni bela diri, yang dapat diganti setelah penempatan. Terdeteksi bahwa tuan rumah memiliki Guiyuan Bodybuilding Jue. Apakah akan ditempatkan? Ekspresi Sulang terkejut, dia tidak memiliki kesan tentang seni pelatihan Guiyuan ini. Namun, dia segera menemukan latihan ini dari ingatan pendahulunya. Ternyata ini adalah teknik latihan dasar paling dasar yang harus dipraktikkan oleh hampir setiap seniman bela diri resmi, yang berasal dari orang tua pendahulunya. Hanya karena pendahulunya tidak dapat berlatih, tentu saja dia tidak dapat berlatih seni bela diri, dan pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain melupakannya. Sistem, segera tempatkan untukku.
Sulang menyeringai dengan senyum lebar. Ding, Guiyuan Forging Body Jue telah ditempatkan, dan fungsi seni bela diri satu kunci aktif. Dalam sekejap, di ruang hitam misterius, penjahat putih kedua yang berdiri bergerak. Ia terus-menerus melakukan berbagai latihan dalam Guiyuan Body Training Jue, posturnya sangat standar, dan tidak ada yang bisa melihat kekurangannya saat melihatnya. Pada saat yang sama, Sulang merasakan bahwa arus hangat kecil terus mengalir keluar dari anggota tubuhnya. Meskipun arus hangat ini sangat halus sehingga hampir tidak mungkin ditemukan, arus tersebut terkumpul sedikit dan bertambah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Sulang merasa bahwa tubuhnya telah menguat. Kecepatan ini jelas berada di level seorang jenius jahat. Mata Sulang tiba-tiba membelalak, matanya penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Jangan lihat, Guiyuan Forging Body Jue hanyalah latihan dasar. Faktanya, ini adalah latihan pembentukan tubuh yang telah mengalami lebih dari 1000 tahun inovasi dan pembaruan. Meskipun sedang dan biasa saja, latihan ini tidak mudah untuk dipraktikkan, dan sulit bagi kebanyakan orang untuk memulainya. Penguasaan orang terhadap latihan dibagi menjadi 4 tingkatan: pemula, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan kesempurnaan. Mencapai tingkat kesempurnaan berarti Anda telah menguasai latihan dan dapat menggunakannya dengan mudah dan bebas. Namun, kebanyakan orang perlu menginvestasikan banyak energi dan waktu bahkan jika mereka berlatih Guiyuan Training Jue hingga awal. Misalnya, orang tua pendahulu harus bekerja keras setiap hari selama lebih dari sebulan sebelum mencapai tingkat pemula. Namun saat ini, fungsi seni bela diri satu kunci memiliki efek yang luar biasa setelah hanya menyalakan beberapa napas, yang menunjukkan betapa tidak normalnya fungsi ini. Fungsi ini benar-benar hebat. Sulang gemetar karena kegembiraan, sekarang fungsinya hanya level 1, dan setelah peningkatan, dapat meningkatkan kecepatan seni bela diri. Selain itu, menurut perintah sistem, lebih banyak latihan dapat ditempatkan setelah peningkatan. Saat itu terjadi, saya akan dapat melakukan semua jenis keterampilan sihir, mengayunkan semuanya, dan menyegarkan untuk memikirkannya. Perlu diketahui bahwa latihan bagian kedua dari latihan itu sangat sulit, dan dianggap hebat bahwa seorang seniman bela diri umum dapat berlatih 2 atau 3 latihan ke tingkat daceng dalam hidupnya. Tetapi bagaimana dengan Sulang? Pada kecepatan latihan yang tidak normal seperti itu, beberapa lusin latihan tidak cukup untuk menjejalkan gigi. Dan yang terpenting adalah orang lain perlu bekerja keras untuk berlatih seni bela diri, tetapi Sulang dapat duduk santai dan menikmatinya. Ini hanyalah salah satu hal terkeren di dunia. Pada saat ini, Sulang menjilat bibirnya dan bertanya dengan penuh semangat, "Sistem, berapa biaya untuk meningkatkan fungsi seni bela diri sekali klik?" Fungsi seni bela diri sekali klik sangat tidak normal, bagaimana mungkin dia lupa tentang peningkatan? Tuan rumah, koin emas yang dikonsumsi untuk meningkatkan fungsi seni bela diri satu tombol sama dengan fungsi latihan satu tombol. Hingga level 2 membutuhkan 100 koin emas, dan kecepatan seni bela diri 2 kali lipat dari kecepatan dasar. Hingga level 3 membutuhkan 1000 koin emas, dan kecepatan seni bela diri 4 kali lipat dari kecepatan dasar. Dibutuhkan 10.000 koin emas untuk mencapai level 4, kecepatan seni bela diri. Ketika fungsi seni bela diri sekali klik ditingkatkan ke level 3, tuan rumah akan dapat memperoleh izin aktivasi untuk fungsi berikutnya. Garpuku, sistemnya sangat mengagumkan. Tepat setelah perintah sistem berakhir, mata Sulang melebar karena kegembiraan. Hanya dibutuhkan 100 koin emas untuk meningkatkan fungsi seni bela diri sekali klik ke level 2. Saat ini, ia memiliki 568 koin emas, yang dapat ditingkatkan ke satu level. Selain itu, 468 koin emas yang tersisa hanya setengah dari 1000 koin emas, dan aktivasi fungsi ketiga hampir tepat di depan Anda. Cepat, sistem, tingkatkan saya fungsi seni bela diri sekali klik. Sulang tidak menyimpang sama sekali dan segera mengeluarkan perintah peningkatan. Ding, habiskan 100 koin emas, fungsi seni bela diri sekali klik ditingkatkan ke level 2, dan kecepatan seni bela diri meningkat menjadi 2 kali kecepatan dasar. Dalam sekejap, Sulang merasakan lebih banyak arus hangat mengalir keluar dari anggota tubuhnya. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan, pertahanan, kekuatan fisik, dan daya tahannya telah meningkat sampai batas tertentu. Saat ini, Ding, Guiyuan Bodybuilding Jue, telah mencapai level pemula. Seperti, aku akan segera memulainya.
Ekspresi Sulang berubah, dan keterkejutan di wajahnya sulit disembunyikan. Segera setelah itu, dengan sebuah pikiran, dia menghembuskan panel atributnya. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level realem, puncak pendinginan tubuh. Level serangan, puncak tempering body plus. Level pertahanan, puncak tempering body plus. Level senva, puncak tempering body plus. Level daya tahan, puncak temperate body plus. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. Guiyuan Training Jue, dasar, pemula. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 tombol, level 3, fungsi seni bela diri 1 tombol, level 2. Hei, stamina serangan dan pertahanan adalah nilai tambah, itu banyak uang. Sulang tidak dapat menahan tawa yang dalam dan gembira. Setelah masalah ini selesai, aku akan kembali dan mencari lebih banyak latihan untuk dipraktikkan. Setelah sekian lama, Sulang akhirnya menenangkan kegembiraannya dan mengembalikan ekspresinya yang samar. Pada saat ini, dia teringat bahwa ada seorang wanita berdiri di sampingnya. Sulang menoleh dan melihat wanita berbaju biru itu menatapnya dengan tatapan kosong. Jangan lihat, ayo pergi. Sulang melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Oh, wanita itu tersadar, dan segera mengikutinya. Dia menatap Sulang di depannya, bertanya-tanya mengapa ekspresi Sulang berubah begitu banyak sebelumnya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang hebat. Hanya saja meskipun imajinasinya penuh, dia tidak dapat berpikir bahwa Sulang akan mengolah teknik ke tingkat pemula dalam 1 atau 2 menit. Segera, Sulang membawa wanita cantik itu keluar rumah tempat ketiga Dou Zong terbunuh. Ada beberapa wanita yang sakit dan menyedihkan bersamamu. Sulang menunjuk ke pintu rumah dan berkata, lagi pula kamu juga seorang junior yang sedang menempa tubuh, jadi bawa mereka keluar dari gua ajaib ini. Aku akan memberimu rute yang paling aman. Lalu, bagaimana denganmu? Apakah kau tidak mengajakku bersamamu? Semua wanita berpakaian biru mengandalkan Sulang untuk melindunginya. Pada saat ini, mendengar kata-kata Sulang seperti ini, dia tiba-tiba merasa cemas. Kau peduli padaku, pergilah dengan cepat, dan kau tidak akan bisa pergi saat benteng itu kembali. Sulang tersenyum acuh tak acuh, lalu mengeluarkan peta dan menggambar rute, melemparkannya ke wanita berpakaian biru, berbalik dan pergi. Lautan wanita yang pernah dialami Sulang di kehidupan sebelumnya telah hilang, dan dia ingin membiarkannya dibebani dengan bunga keras kepala yang bertemu di tepi air, delusi. Dia tidak menjilati anjing, tetapi seorang pembunuh tanpa emosi. Wanita berpakaian biru itu menatap punggung Sulang yang tegas, dia hanya bisa menghela nafas dan melepaskan pikiran di dalam hatinya. Segera, dia datang ke gerbang, bersiap untuk membawa wanita yang sakit dan menyedihkan itu pergi dari sini. Krek, pintu terbuka. Apa? Wanita berbaju biru itu menjerit ngeri. Di balik pintu ada 3 mayat compang camping dan 8 wanita seperti roh jahat. Pemandangannya sangat berdarah, hampir seperti neraka Asura. Setelah Sulang menyerahkan peta kepada wanita berbaju biru itu, dia tidak meninggalkan benteng itu. Sebagian besar master di benteng ini memburu serigala angin kelas kuasi E. Serigala angin yang dapat mencapai level kuasi E pastilah Raja Serigala. Mereka sering dikelilingi oleh puluhan hingga ratusan serigala angin level rendah. Bukan hal yang mudah bagi semua orang di kelompok pemburu kapak patah untuk memburu mereka. Bahkan jika semua orang di kelompok pemburu kapak patah sudah sepenuhnya siap, mereka pasti akan kelelahan setelah memenangkan pertempuran, dan itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk menembak. Dan Sulang sendiri juga butuh waktu untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Setelah fungsi pelatihan 1 kunci ditingkatkan ke level 3, kecepatan pelatihannya melonjak hingga 4 kali lipat dari seorang jenius tanpa kekurangan bakat, dan hanya butuh 2 jam untuk menerobos ke level prajurit semu. Dan waktu bagi kelompok pemburu kapak patah dan yang lainnya untuk menghitung perjalanan, perbaikan, eksplorasi, pertempuran, dan perjalanan pulang pasti jauh lebih dari 2 jam. Oleh karena itu, Sulang bermaksud untuk mencari benteng terlebih dahulu, lalu menunggu. 10 menit kemudian, Sulang menggeledah mayat dan asrama anggota kelompok pemburu kapak patah, dan memperoleh total 89 koin emas. Selain itu, ada banyak barang lain seperti bahan binatang buas, bahan obat, biji, tetapi barang-barang ini tidak dapat disimpan dalam sistem dan hanya dapat dikesampingkan sementara. Dengan menambahkan sisa 468, aku sudah punya 557 koin emas.
Sulang tersenyum cerah, dengan cara ini, kita selangkah lebih dekat untuk meningkatkan fungsi seni bela diri satu kunci ke level 3 dan membuka fungsi baru. Setelah menggeledah tubuh dan asrama personel, Sulang kembali ke kediaman para penjaga di benteng. Meskipun koin emas di brankas sudah habis, masih ada dana publik dari kelompok pemburu kapak patah, dan koleksi pribadi para penjaga belum digeledah. Setelah beberapa pencarian, Sulang memanen 123 koin emas lagi, dan sudah ada 680 koin emas di sistem. Dan ini bukan yang paling membuat Sulang bersemangat. Tanpa diduga, selain koin emas, kamu bisa menemukan teknik. Sulang memegang buku tipis, duduk di kursi dengan penuh semangat dan melihatnya. Latihan ini disebut teknik pedang bulan hantu, yang merupakan latihan senjata dasar. Sulang berspekulasi bahwa itu disiapkan oleh penjaga benteng untuk menerobos seniman bela diri resmi. Testus, meskipun ini adalah teknik senjata dasar, teknik ini jauh lebih mendalam daripada teknik pedang di kehidupanku sebelumnya. Selain itu, latihan ini jelas lebih misterius dan sulit daripada Guiyuan Training Jue. Setelah dipraktikkan, manfaatnya pasti lebih besar. Sulang melihatnya dan memujinya, dan segera membacanya secara keseluruhan. Ding. Latihan dasar, metode pisau bulan hantu, terdeteksi. Apakah Anda menempatkannya? Tepat setelah membaca, perintah sistem muncul. Terlihat berisik, baru saja membacanya sekali, tanpa mempelajarinya dengan saksama, apakah bisa ditempatkan? Mata Sulang berbinar karena terkejut. Dengan cara ini, dia hanya perlu membaca teknik-teknik mendalam di masa mendatang untuk mulai berlatih secara otomatis, tanpa usaha apapun. Setelah kegembiraan itu, Sulang merenung dan berkata, "Sistem, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi seni latihan tubuh Guiyuan untuk mencapai keadaan Xiao Cheng?" Tuan rumah, akan memakan waktu 24 jam untuk mencapai tingkat Xiao Cheng. Hanya butuh 1 atau 2 menit untuk memulai, dan butuh 24 jam untuk mencapai Xiao Cheng. Ini benar-benar sulit. Sulang menghela nafas dengan emosi, dan segera berkata, "Sistem, ganti Guiyuan Forging Body Jue dengan Ghost Moon Blade Technique untukku." Jika Anda terus berlatih Guiyuan Exercise Jue, secara otomatis, akan butuh waktu sehari untuk mencapai tingkat Xiao Cheng. Namun, dengan beralih ke seni pedang bulan hantu, pasti akan mencapai level kecil dalam waktu singkat. Jadi sekarang saya beralih ke metode pisau bulan hantu, dan manfaatnya jauh lebih besar. Ding, metode latihan diganti dengan metode pedang bulan hantu. Ketika perintah sistem datang, Sulang bergerak ke ruang hitam misterius. Saya melihat pisau panjang ilusi di tangan penjahat berkulit putih yang sedang melakukan berbagai latihan. Ia memegang pisau panjang dan terus-menerus berlatih teknik pedang bulan hantu. Latihan pedangnya sangat halus dan alami, dan sama menyenangkannya dengan seni. Sulang hanya duduk di kursi dan menunggu dengan tenang. 2 menit kemudian, ding, teknik pedang bulan hantu telah mencapai level pemula. Sulang merasakan kejutan di benaknya, dan sejumlah besar pemahaman tentang teknik pedang bulan hantu tercetak di jiwanya, membuat penguasaannya terhadap teknik ini langsung memasuki level pemula. Itu layak untuk fungsi seni bela diri satu kunci level 2. Sulang tersenyum tipis, lalu membalikkan pergelangan tangannya, kilatan cahaya tajam seperti kilat meledak seketika, lalu langsung menyatu. Kalau bukan karena bekas pisau yang menakutkan di salah satu dinding tebal, semuanya sepertinya tidak pernah muncul. Kekuatan serangan ini sudah bisa menghancurkan puncak tempering tubuh. Melihat bekas pisau menakutkan yang hampir menembus dinding, Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan memanggil panel atribut. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Tingkat alam, puncak pengerasan tubuh. Tingkat serangan, prajurit kuasi. Tingkat pertahanan, puncak pengerasan tubuh plus. Level senva, tempering tubuh puncak plus. Level daya tahan, tempering tubuh puncak plus. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. Jue tubuh latihan Guiyuan, dasar teknik pedang bulan hantu, dasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan satu kunci, level 3, fungsi seni bela diri satu kunci, level 2. Benar saja, status serangan telah mencapai level prajurit semu. Ketika aku menerobos ke prajurit semu, aku akan dapat menghancurkan lawan di level yang sama dalam semua aspek. Perasaan ini sangat luar biasa, sangat menyegarkan. Sulang merasakan kekuatannya sendiri, dan senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur melebar.
Meskipun dia seorang pembunuh, yang paling dia sukai adalah memukul musuh dari depan, menangis, berlutut dan memohon belas kasihan. Sekarang aku sedang menunggu latihan satu kunci untuk meningkatkan wilayahku. Sulang menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan meminumnya dengan santai. Pada saat yang sama, di sebelah barat benteng, di luar lembah labu, 15 anggota kelompok pemburu kapak patah siap berangkat. Di antara 15 orang itu, ada 2 orang ahli bela diri semu, dan sisanya adalah ahli tempering puncak dan ahli tempering tingkat lanjut. Ingat semua taktikmu, ayo. Penjaga yang dipimpin oleh benteng itu mengenakan setelan merah yang kuat dengan pedang panjang di pinggangnya, dan berjalan ke lembah labu dengan lambaian tangannya yang besar. Yang lainnya mengikuti satu demi satu, siap bertarung. Segera, ada lolongan serigala yang marah di lembah labu, dan jelas bahwa semua orang di kelompok pemburu kapak patah telah ditemukan. Setelah lolongan serigala pertama, ada lolongan serigala terus-menerus di lembah itu, dan bahkan lolongan panjang datang dari sekitar lembah labu. Cepat, masuk, seorang prajurit semu berteriak dan bergegas maju dengan ganas. Orang-orang lainnya juga mengeluarkan senjata mereka dan menyerbu. Ketika serigala angin di lembah melihat semua orang dari kelompok pemburu kapak patah, mereka semua bergegas maju dengan mata merah darah. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertemu bergandengan tangan, dan suara serigala yang meraung, mengaum, menebas, dan mengumpat tidak ada habisnya 2 jam kemudian. Tuan rumah, lautan kultivasi sudah penuh, apakah ini terobosan? Setengah menyipit, Sulang tiba-tiba membuka matanya, memancarkan cahaya yang menakjubkan. Baginya, pengingat sistem ini bahkan lebih indah daripada suara stunner terbaik yang disebut X. Sistem, beri aku terobosan. Sulang memilih untuk menerobos tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, arus hangat yang besar beredar di seluruh tubuh, membuat otot dan otot lebih ulet dan kuat. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level ranah, prajurit semu, level serangan, prajurit junior, level pertahanan, prajurit semu plus, level senva, prajurit semu plus, level daya tahan, prajurit semu plus. Menguasai latihan, sutra hati tanpa batas, Jue tubuh pelatihan Guiyuan, dasar teknik pedang bulan hantu, dasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 kunci, level 3, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 2. Apa-apaan ini? Melihat panel properti, Sulang melompat dari kursinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa level serangannya telah mencapai level seniman bela diri resmi. Meskipun ada tanda minus di belakang, itu juga merupakan level prajurit resmi yang nyata. Perbedaan antara ranah prajurit semu dan ranah prajurit adalah perbedaan antara langit dan bumi, dan perbedaan antara awan dan lumpur. Bahkan jika selusin pejuang perang semu mengepung dan membunuh seorang prajurit resmi, hasil akhirnya pastilah prajurit semu itu dihancurkan dan dibunuh. Jie, selama aku tidak bertemu dengan seorang prajurit resmi, maka aku tidak terkalahkan. Sulang menyeringai lebar, bahkan jika aku bertemu dengan seorang seniman bela diri, aku memiliki kekuatan untuk mundur. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari luar. Cepat, buka pintunya, Bos Sihi terluka, di mana orang-orang istimewa itu? Jika kamu tidak membuka pintu, tenaga kerja dan manajemen akan mengulitimu. Buka pintunya, ada saudara-saudara yang terluka menunggu untuk dirawat. Petik 2 petik 2. Teriakan kasar terus datang. Tak perlu dipikirkan lagi, aku juga tahu bahwa anggota kelompok pemburu kapak patah yang memburu serigala angin kelas semi-E telah kembali. Aku sudah lama menunggu. Balas dendam, dan kebenaran. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Sulang, dan kemudian dia bergegas ke gerbang benteng. Siapa yang menjaga gerbang hari ini? Bukankah gerbangnya terbuka, menghasilkan koin? Saudaraku akan mati. Petik 2 petik 2. Para anggota kelompok pemburu kapak patah di luar menjadi semakin marah saat ini, jelas situasi mereka tidak optimis. Di sini, saya minta maaf karena sesuatu terjadi tadi. Sulang berteriak beberapa kali di balik pintu, lalu membuka celah di pintu yang tebal itu. Sesuatu, jika saudaraku pergi, kamu benar-benar akan memiliki sesuatu. Seorang pria besar mengumpat dan meremas pintu dengan wajah penuh, kecil, tidakkah kamu membuka pintu sedikit pun? Setelah itu, pria besar itu meremas pintu dan melihat Sulang dengan senyum di matanya. Kamu, melihat wajah Sulang,
pria besar itu tiba-tiba ingin menanyainya dengan kaget. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan cahaya tajam di depan matanya, diikuti oleh leher yang dingin, dan dia kehilangan kesadaran. Penempaan tubuh puncak, rentan. Pisau sulang Tang terayun menjauh, dan darah di bilahnya tumpah ke langit. Made, apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, seorang anggota kelompok pemburu kapak patah mendorong pintu hingga terbuka. Seketika, semua anggota kelompok pemburu kapak patah melihat Sulang memegang pisau panjang dan tubuh tanpa kepala dengan darah muncrat dari leher. Ini, pangkalannya sudah berubah. Ada musuh. Apa? Sendirian. Termasuk kedua prajurit setengah mati itu, semua orang menatap Sulang dengan tak percaya. Mereka tidak percaya ada orang yang berani menyerang kumis harimau kelompok pemburu kapak dan memusnahkan benteng mereka. Mereka tidak percaya orang yang menghancurkan benteng itu ternyata adalah seorang pemadam tubuh tanpa fluktuasi spiritual. Mereka tidak percaya bahwa pemarah tubuh ini tidak melarikan diri setelah menghancurkan benteng itu. Sebaliknya, dia menunggu mereka kembali dan membunuh orang-orang di depan mereka. Ini sungguh luar biasa, terlalu luar biasa. Ketika semua orang di kelompok pemburu kapak patah menatap Sulang dengan kaget, Sulang juga melihat ke arah kelompok itu. Menghitung mereka yang terbunuh tadi, totalnya ada 14 orang, dan masing-masing terluka. Salah satu dari mereka masih terbaring di atas tandu. Jelas kerugiannya tidak ringan di bawah cakar serigala angin bab 26, potong 3 orang di ujung jarimu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Di bawah Teng Bao, siapa yang mulia? Mengapa Anda membuat masalah dengan kelompok pemburu kapak patah saya? Pria penjaga dengan kostum merah yang kuat itu menarik napas dalam-dalam, menahan lautan badai di dalam hatinya, dan bertanya dengan dingin. Bos, mengapa memberitahu dia begitu banyak dan membiarkan saya membunuhnya? Ya, Bos Teng, biarkan kami membunuhnya. Teng Leopard mendengus dingin dan melambaikan satu tangan, dan semua orang segera menutup mulut mereka. Sulang, apakah Anda tahu? Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan berkata dengan ringan. Apa, Sulang? Bukankah seharusnya Sulang sudah mati? Teng Bao tampak terkejut, dan segera berkata, tidak, Anda seharusnya berada di sini untuk membalas Sulang, berani memprovokasi saya ke kelompok pemburu kapak, sungguh berani. Jika Anda bisa memiliki keberanian, pasti ada seseorang di belakang Anda, bukan? Katakan padaku, kekuatan mana yang memberimu keberanian ini? Begitu dia mengatakan ini, Sulang tahu bahwa Teng Bao ini pasti terkait dengan kematian pendahulunya. Hanya saja orang ini belum pernah melihat dirinya sendiri, atau sudah pernah melihatnya dan lupa. Maaf, saya Sulang. Sulang mengangkat bahu dan menatap Teng Leopard dengan tatapan jenaka. Bagaimana, bukankah ini sangat menyenangkan dan mengasyikkan? Anda Sulang, ini tidak mungkin. Dia jelas orang biasa. Teng Bao menatap Sulang dengan dingin. Baiklah, itu. Memprovokasi kelompok pemburu kapak patah saya, siapapun Anda harus mati. Hahaha, sangat sombong dan sombong. Sayang sekali, hanya beberapa dari Anda, saya bisa membunuh dengan jari saya. Sulang mendongak ke langit dan tertawa. Dengan jentikan ibu jarinya, bilah cahaya tajam keluar dari sarungnya. Anak berambut kuning tidak malu. Teng Bao mencibir dan menghunus pisau panjangnya, saya akan melihat bagaimana Anda bisa membunuh saya hanya dengan beberapa jari. Tunggu, berikan padaku. Semua orang pergi bersama, saya ingin mengupas kulitnya dan meminum darahnya. Tetap hidup, kulit kecil dan daging empuk ini langka. Petik 2 petik 2. 12 orang lainnya menunjukkan kekejaman dan menghunus senjata mereka dan bergegas menuju Sulang. Untuk sementara waktu, pedang dan bayangan, hutan sedingin salju. Di mata kelompok pemburu kapak patah dan yang lainnya, Sulang masih sangat muda dan tidak memiliki fluktuasi spiritual di tubuhnya, paling banter dia adalah seorang pejuang semu. Kelompok mereka bahkan membunuh 2 Raja Serigala Angin tingkat E, dan juga membunuh lusinan Serigala Angin tingkat rendah secara kebetulan. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bukankah mudah untuk menghadapi seorang pejuang semu muda? Namun, ketika Sulang bergerak, pikiran mereka langsung teralihkan. Bulan hantu, rampas, menghadapi lebih dari selusin orang yang bergegas, Sulang melangkah maju, pedang itu bergerak bersamanya, dan darah tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, 3 orang dalam kelompok pemburu kapak patah terpisah kepala mereka dan 2 terluka parah.
Tidak bagus. Dia sangat kuat. Kamu bisa membunuh dengan jarimu. Benar-benar membunuh 3 orang dengan jarimu. Anggota kelompok pemburu kapak patah lainnya terkejut, senyum kejam mereka langsung digantikan oleh kepanikan. Teknik pedang bulan hantu. Pupil mata Teng Bao juga tiba-tiba menyusut, apakah dia menemukan latihanku dan berhasil mempraktikkannya? Tidak, sungguh lelucon, bagaimana dia bisa berhasil dalam pelatihan dengan tempering tubuhnya. Aku telah memikirkannya selama setahun penuh, tetapi aku tidak dapat melakukan satu trik pun. Tetapi dia muncul, apa yang terjadi? Wajah Teng Bao kusam, dia benar-benar berantakan saat ini. Aku suka penampilanmu yang tak terduga. Sulang mencibir dan menarik pisau, mengibaskan darah di pisau, dan membuat cahaya dinginnya muncul kembali. Dia hanya seorang seniman bela diri, jangan panik, ikuti aku untuk mengepungnya. Teng Bao menelan ludahnya. Meskipun dia tahu bahwa Sulang kuat, dia tidak berpikir bahwa Sulang Neng cukup kuat untuk menghancurkan mereka semua. Selama Sulang tidak dapat membunuh semua orang dalam waktu singkat, dia akan perlahan-lahan terjerat dan dikepung. Bertarung, balas dendam saudara-saudaraku. Di bawah kepemimpinan Teng Bao, 7 orang yang tersisa semuanya membunuh Sulang. Sebagai kekuatan utama, Teng Leopard dan seorang prajurit kuasi lainnya bergegas ke depan, membunuh Sulang dalam setengah napas. Salah satu dari mereka memegang pedang panjang, dan yang lainnya memegang pedang panjang. Gui Yue, potong. Langkah kaki Sulang terus berputar, Tang Dao menebas sambil memutar pergelangan tangannya, mengeluarkan sepotong salju. Boom, ding tertegun. Suara 2 benturan emas dan besi keluar bersamaan, dan pedang serta pedang itu menjerit dengan sedih. Di bawah serangan tingkat seniman bela diri Sulang, Teng Bao dan orang lainnya tidak dapat menangkis, senjata mereka langsung tersapu, dan pintu terbuka lebar. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat yang mengerikan itu diunggah dari pedang, membuat separuh tubuh mereka mati rasa, dan mereka tidak dapat melakukan gerakan cepat dalam waktu singkat. Itu sama sekali tidak mungkin. Teng Leopard tercengang, tidak dapat mempercayai bahwa kekuatannya di ranah kuasa martialis selama bertahun-tahun bukanlah musuh seorang pemuda. Pejuang kuasa perang lain dari kelompok pemburu kapak patah juga ketakutan dan tidak percaya. Namun, faktanya ada di depan mereka, dan mereka hanya dapat menerimanya jika mereka menolak untuk mempercayainya. Bulan hantu, Nai. Pada saat ini, Sulang menembakkan pedangnya lagi, dan tenggorokan ketiga anggota kelompok pemburu kapak patah-patah lagi, dan darah mengalir seperti air mancur. Tak terkalahkan, pergi. Melihat pemandangan ini, Teng Bao dan 2 orang lainnya ketakutan, dan mereka akan segera mundur. Mau pergi sekarang? Gui Yue, Sun. Sulang mencibir dengan bangga, dan melangkah maju, mengangkang beberapa meter, menebas Teng Leopard. Sangat cepat, Teng Bao melihat bilah yang membesar secara bertahap, kulit kepalanya meledak karena ngeri. Dia secara naluriah mengangkat pisau panjang itu untuk menghalanginya di depannya, tetapi cahaya bilah yang mematikan itu tiba-tiba terlipat dan menebas langsung ke pinggangnya. Puff, memotong daging, mengeluarkan sepotong merah tua. Mata Teng Bao tajam, dan rasa sakit yang tak berujung hampir merenggut kekuatannya, membuatnya terhuyung-huyung dan kehilangan keseimbangan. Bos Teng, bos dikalahkan, apa yang harus saya lakukan? Lari, yang bisa lari adalah 1. Petik 2 petik 2. 3 anggota kelompok pemburu kapak patah yang tersisa melihat Teng Leopard terluka parah, dan tiba-tiba Liu Shen tidak memiliki tuan. Kemudian, di bawah kepemimpinan prajurit semu, mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Jangan pergi, kembali. Teng Leopard tampak putus asa dan terduduk di tanah. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang biasanya memanggil saudara dan saudari ini akan begitu egois dan tidak setia pada saat kritis. Apakah kamu ingin mereka kembali? Aku akan membantumu. Ketika Sulang mengejek, tubuhnya telah mengejar prajurit semu yang melarikan diri itu. Dengan level prajurit semu plus miliknya, dia mengejar prajurit semu itu hanya dalam 3 tarikan napas. Matikan aku. Prajurit setengah mati itu merasakan jarum di punggungnya menyala, rambutnya ketakutan, dan segera berbalik dan mengayunkan pedangnya. Ding tertegun. Pedang panjang itu meraung, dan sebuah kepala melayang tinggi. 2 anggota kelompok pemburu kapak patah lainnya yang melarikan diri melihat bahwa para prajurit setengah mati semuanya terbunuh dengan 1 pisau, dan mereka ketakutan dan menggigil. 1 orang bahkan lebih ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah, jatuh ke tanah, dan kemudian bersujud di tanah dan terus menjulurkan kepalanya ke Sulang.
Jangan diam saja. Sulang menatap acuh tak acuh pada orang terakhir dari kelompok pemburu kapak patah yang masih melarikan diri. Suaranya sedingin datang dari jurang tak berdasar. Orang terakhir dalam kelompok pemburu kapak patah yang melarikan diri gemetar dan berhenti tanpa sadar. Segera setelah itu, dia berbalik dengan kaku dan berlutut dengan gemetar. Sangat patuh, tidak buruk. Sulang tersenyum sedikit dan berjalan menuju wajah pucat Teng Bao. Saat langkah kaki Sulang semakin dekat, tubuh Teng Bao langsung basah oleh keringat dingin. Ayolah, kenapa kau membunuhku? Dengan lambaian pedang Sulang Tang, dia menyentuh alis Teng Leopard, dan beberapa helai rambut terpotong oleh bilah pedang dan melayang. Apakah kau benar-benar Sulang? Suara Teng Bao bergetar hebat hingga dia hampir tidak bisa mendengarnya. Sulang mengangguk dan berkata, "Ya, katakan padaku mengapa kau ingin membunuhku, aku bisa memberimu jawaban yang membahagiakan." "Aku masih tidak percaya, kau adalah Sulang." Teng Bao menggelengkan kepalanya tidak percaya, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, bagaimana jika kau benar-benar Sulang? Aku akan mati juga, kenapa aku harus memberitahumu? Hahaha, setelah aku mati, seseorang pasti akan membalas dendam padaku." Latar belakang kelompok pemburu kapak patah bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. "Dasar jalang, bunuh aku, ayolah." Teng Bao tampaknya telah mengatasi rasa takutnya, matanya merah darah, dan dia menatap Sulang dengan saksama, menggertakkan giginya dan mengutuk. "Hehe, ini memaksaku untuk menggunakan keahlian yang kejam itu." Sulang menatap Teng Leopard dengan merendahkan, "Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhimu." Setelah berbicara, Sulang tersenyum, dan dengan ringan memotong wajah Teng Bao dengan sepotong daging dan darah seperti sisik ikan. "Apa yang akan kau lakukan?" Meskipun lukanya kecil, Teng Bao memiliki firasat yang sangat buruk. Namun, Sulang tidak lagi menjawab pertanyaannya sama sekali, malah memfokuskan seluruh perhatiannya pada bilah pedang itu. "Keahlian Ling Qi, kalau kamu tidak berkinerja baik, targetnya akan mati, apa? Tidak, berhenti, bunuh aku, ampuni aku, bunuh aku." Beberapa menit kemudian, Teng Bao berteriak ngeri. Saat ini, wajah, leher, dan bahunya sudah dipenuhi banyak luka kecil. Darah mengalir dari lukanya, membuatnya tampak seperti ditutupi sisik merah yang mengerikan. Faktanya, rasa sakit fisik masih menjadi yang kedua. Hal yang paling menyiksa adalah rasa takut dan cemas di hati. Pisau yang tergantung di depanku seperti ular berbisa yang pemilih, bertanya-tanya di mana gigitan berikutnya seharusnya. "Ini baru permulaan, kamu tidak tahan lagi." Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan mencibir, "Sayangnya, begitu dimulai, tidak ada cara untuk berhenti." "Tidak, aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Tolong beri aku kesenangan, jangan siksa aku lagi." Macan tutul Teng seperti anjing liar yang meratap. Dua pria besar dari kelompok pemburu dengan kapak patah yang berlutut di samping juga ketakutan setengah mati, tubuh mereka gemetar seolah-olah mereka sedang menyaring sekam. "Baiklah, demi kebaikanmu." Saat Sulang berbicara, tangannya terus bergerak, "Aku akan melakukannya sambil mendengarkanmu. Saat aku puas, aku akan memberimu waktu yang menyenangkan." "Tidak, tidak, bagus. Aku bilang." Teng Leopard telah berbicara dengan tidak jelas, "Alasan mengapa aku ingin membunuhmu adalah karena orang tuamu. Orang tuamu menjadi Yejia Kexing belum lama ini, dan dikirim ke daerah binatang buas kelas D yang sangat berbahaya untuk melakukan misi. Mereka dibunuh di Huangquan. Menurut perjanjian Kexing, keluarga Ye perlu memberi kompensasi kepada setiap orang dengan 2.000 koin emas, yang akan jatuh ke tanganmu. Tetapi jumlah uang ini bukanlah jumlah yang kecil, dan kamu, hanya orang biasa, jadi, Tuan Keenam jatuh cinta dengan uang itu. Kemudian perintah datang kepadaku, dan aku mengatur 2 orang untuk membunuhmu." Petik 2. Itu saja. Sulang menarik Tang Dao dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, kebencian di hatinya sudah melonjak. Mengapa mantan orang tuanya menjadi Yejia Kexing? Bukan untuk menghasilkan lebih banyak uang, sehingga tubuhnya dapat melangkah ke jalan seniman bela diri. Namun, keluarga Ye mengirim mereka ke daerah binatang buas kelas D di tingkat seniman bela diri, membunuh mereka. Tidak hanya itu, tetapi pada akhirnya, dia menebas akarnya untuk membayar kompensasi, dan dia benar-benar memakan dan menyekat tulangnya tanpa muntah. Keluarga Ye, sungguh keluarga Ye.
Sulang mengayunkan pisaunya dengan tajam dan memotong leher Teng Bao. Segera setelah itu, dia berbalik dan menatap dingin ke arah dua anggota kelompok pemburu kapak patah yang berlutut di tanah. Maafkan aku, tolong ampuni aku akan menjadi anjingmu mulai sekarang. Para anggota dari dua resimen pemburu kapak patah masih memiliki temperamen bandit yang ganas. Mereka membenamkan kepala mereka di dalam debu dengan sikap rendah hati, dan terus berkata memohon belas kasihan. Pergi dan kumpulkan semua barang berharga di hadapanku. Suara samar Sulang terdengar, jangan main-main, kalau tidak, kau akan lebih buruk dari Teng Bao. Masih banyak bahan dan sumber daya di benteng, setidaknya bernilai 5 atau 600 koin emas, dan Sulang tidak bermaksud melepaskannya. Ya, ayo pergi sekarang. Kedua anggota kelompok pemburu kapak patah terkejut sekaligus takut. Mereka bergegas bangkit dari tanah dan mulai mengumpulkan barang-barang berharga. Sulang berdiri di sana, diam-diam memikirkan informasi keluarga Ye. Seluruh benteng kota Maple Merah memiliki total 4 kekuatan utama, yang masing-masing memiliki pusat kekuatan setingkat komandan militer, dan keluarga Ye adalah salah satunya. 3 kekuatan yang tersisa adalah aliansi Wuze, keluarga Yu, dan keluarga Bao. Kelompok pemburu kapak patah memiliki latar belakang seperti itu, dan mereka memang memiliki kepercayaan diri yang arogan. Jika mereka adalah seorang prajurit biasa, saya khawatir saya benar-benar tidak berani membunuh Teng Bao. Namun bagi Sulang, bahkan jika itu adalah Raja Surgawi Laozi, dia masih bisa membunuhnya. Sebagai pelakunya, keluarga Ye menjadi sasaran balas dendam Sulang, terutama Tuan Muda ke-6 keluarga Ye. Sayangnya, koin emas tidak cukup, jika tidak sistem akan ditingkatkan setiap menit untuk membalas dendam. Mata Sulang bersinar dengan cahaya dingin, dan kemudian bertanya, sistem, berapa lama saya bisa naik ke level seniman bela diri? Tuan rumah, Anda dapat dipromosikan menjadi seniman bela diri dalam 5 jam. 5 jam? Ini adalah kekuatan pil. Sulang menghitung bahwa dia sekarang telah memakan pil penempat tubuh keempat, ditambah pil kelima, kekuatan obatnya hanya bisa bertahan selama 3 jam. Sepertinya Anda masih perlu membeli pil. Sulang menemukan sebuah batu dan duduk, menunggu dua anggota kelompok pemburu kapak patah mengumpulkan barang-barang. 10 menit kemudian, sejumlah besar barang muncul di ruang terbuka di depan Sulang. Ada banyak bahan binatang buas, tidak hanya serigala angin, tetapi juga binatang buas kelas F lainnya. Selain bahan obat dan mineral, yang paling berharga adalah obat utama tingkat 5 yang baru saja diperoleh Teng Bao dan yang lainnya. Bawa barang-barang ini. Sulang melambaikan tangannya, cepatlah. Ya, dua pria besar dari kelompok pemburu kapak patah buru-buru berkata ya, dan kemudian meletakkan semuanya di kereta. Kerja bagus. Aku harap kalian bisa menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Sulang mengangguk acuh tak acuh, dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan pedang Tang Sen Han. Jangan, dua pria besar itu terkejut secara fisik dan mental, dan tampak putus asa. Bulan hantu, rampas, cahaya pisau berkedip-kedip, menyatu ke sarungnya. Segera, Sulang mendorong kereta dan berjalan menuju pintu masuk penghalang. Ya, dia hanya ingin menjual barang-barang ini. Meskipun menjual barang-barang ini pasti akan mengandung risiko, dibandingkan dengan pendapatan hampir 1000 koin emas, risiko ini sama sekali tidak cukup. Terlebih lagi, selama kekuatannya kuat, tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Beberapa jam kemudian, hari sudah larut malam, dan Sulang menyembunyikan kereta di hutan tersembunyi. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan ditemukan, dia berjalan menuju pintu masuk penghalang. Seorang pria besar menjaga pintu masuk, dan ketika dia melihat Sulang, dia hanya mengangguk sedikit dan membiarkan Sulang masuk. Sekali lagi melalui lorong yang panjang dan sempit, Sulang datang ke aula menara dan menemukan jendela untuk membeli bahan dan harta surga, material, dan bumi. Tetapi ketika Sulang lewat, seorang pria tiba-tiba berlari dan menghalanginya dengan senyum di wajahnya. Halo, pria ini tampak seperti seorang pencatut, dan dia tidak menjualnya. Melihatmu dengan tatapan membunuh, apa yang harus kau hadapi mungkin tidak benar. Ups, jangan buru-buru menyangkalnya, aku sering melihatmu, aku tidak bisa salah baca, mari kita luruskan saja, aku dari Yin Baolou. Kami mengumpulkan dan menjual semua jenis bahan binatang buas, bahan alam, dan harta karun. Kuncinya adalah hanya melakukan transaksi, dan jangan bertanya sepatah kata pun tentang yang lain,
dan tidak akan pernah mengungkapkan privasi pelanggan. Markas besar Yinbaolou kami berada di benteng besar Dongshan. Kami telah melakukan bisnis di lebih dari selusin benteng di sekitar, dan reputasi kami benar-benar dapat dipercaya. Ekspresi Sulang berubah. Segera setelah mencari dalam ingatannya, dia benar-benar menemukan informasi tentang paviliun harta karun tersembunyi. Namun, karena pintu depan tidak keluar, dia hanya mendengar orang tuanya membicarakannya sekali. Jika bukan karena keberadaan paviliun harta karun tersembunyi ini di depannya, dia tidak akan dapat mengingatnya. Bagaimana kamu menyebutnya? Berapa harganya? Meskipun Sulang tidak takut masalah, jika dia dapat menyingkirkan awal dan akhir, itu tentu lebih baik. Hei, kamu bisa memanggilku uang lama. Melihat minat Sulang, Lao Qian tersenyum lebih cerah. Harga yang kita beli adalah 80% dari aula menara gerbang, dan kita akan menerima barangnya di rumah untuk memastikan tidak akan ada kekhawatiran. 80%, tidak apa-apa. Sulang mengangguk samar, barang-barangku bernilai hampir 1000 koin emas. Persiapkan dirimu, lebih dari 1000 koin emas. Tidak masalah. Qian tua tersenyum dan mengangguk, ayo pergi, barangnya ada di luar kota, kan? Ketika aku pergi untuk memeriksa barangnya, aku akan kembali ke kota dan memberimu uang jika tidak ada masalah. Melihat Qian tua setuju dengan mudah, Sulang merasa lebih lega. Tak lama kemudian, keduanya keluar kota menuju hutan tersembunyi dan menemukan kereta belanja. Oh, ada juga obat-obatan utama tingkat 5, lumayan. Si dukun tua itu mengamati bahan-bahan di kereta belanja dengan saksama, dan akhirnya berkata, barang-barang ini harganya 900 koin emas, jadi kamu dapat 720 koin emas. Sulang mengerutkan kening, ini kurang 1 atau 200 koin emas dari yang diharapkan. Melihat Sulang ragu-ragu, Qian tua berkata, sepertinya kamu baru pertama kali berdagang dengan kami, dan kamu punya 750 koin emas untuk obat-obatan utama tingkat 5, bagaimana? Setuju. Sulang mengangguk, dia tidak ingin mendapat terlalu banyak tinta. Baiklah, kalau begitu kembalilah ke kota untuk berdagang. Saat kesepakatan selesai, si dukun tua itu juga tersenyum, taruh saja barang-barang ini di sini, dan aku akan mengatur seseorang untuk menerimanya. Kalau begitu pergilah. Sulang mengangguk puas. Meskipun harganya agak murah, layanan di Yinbao Game memang cukup bagus. Tak lama kemudian, keduanya memasuki penghalang. Old Qian pergi ke aula menara untuk mengambil 7 batu roh tingkat rendah dan 50 koin emas dan menyerahkannya kepada Sulang. Saya sudah di sini, menantikan transaksi berikutnya. Lao Qian mengulurkan tangannya dan menjabat Sulang, lalu berbalik dan mulai sibuk. Hei, sekarang ada 1430 koin emas, dan kamu sudah bisa meningkatkan fungsi seni bela diri sekali klik. Sulang tidak bisa menahan senyum, tetapi dia tetap membeli pil penempat tubuh bermutu tinggi seharga 12 emas sebelum meninggalkan aula menara. Sambil berjalan di jalan, Sulang berpikir, sistem, ubah semua batu roh ini menjadi koin emas, dan setorkan semua koin emas. Ding, penukaran berhasil, setorkan berhasil. Di ruang hitam misterius, angka di balik simbol uang sekali lagi naik menjadi 4 digit 1418. Sistem, tingkatkan fungsi seni bela diri sekali klik. Sulang tidak ragu-ragu dan segera memberi perintah. Ding, konsumsi 1000 koin emas, fungsi seni bela diri sekali klik ditingkatkan ke level 3, dan kecepatan seni bela diri meningkat menjadi 4 kali kecepatan dasar. Ding, tuan rumah, selamat karena mendapatkan izin aktivasi untuk fitur baru, kamu hanya perlu 100 koin emas untuk mengaktifkannya. Perintah sistem yang luar biasa membuat jiwa Sulang terbang dengan cepat. Panggil, Sulang menghela napas sedikit kegirangan, sistem, aktifkan fungsi baru. Ding, konsumsi 100 koin emas, fungsi pengiriman klon diaktifkan. Ding, selamat telah mengaktifkan fungsi sistem ketiga. Anda telah memperoleh fungsi bonus, perampasan sempurna, persepsi klon, dan pengiriman barang. Ding, fungsi pengiriman avatar saat ini adalah level 1, yang dapat mengirim avatar yang sama persis dengan tuan rumah untuk bertarung. Diperlukan waktu 24 jam bagi avatar untuk berkumpul kembali setelah kematian. Ding, tuan rumah, selamat telah berhasil mengaktifkan 3 fungsi. Sistem telah membuka ruang penyimpanan untuk Anda, dan Anda dapat menyimpan barang tanpa batas waktu. Serangkaian perintah sistem membuat wajah Sulang menjadi kusam. Segera setelah itu, ada kekacauan dalam pikirannya,
dan penjahat ungu secara bertahap mengembun di ruang hitam misterius. Garis besar penjahat ungu ini dan Sulang hampir diukir dari cetakan yang sama. Itu berdiri di belakang dua pria kecil berkulit putih, menunggu tanpa bergerak untuk dikirim. Pada saat yang sama, pesan tentang fungsi pengiriman klon membanjiri pikiran Sulang, membuatnya langsung memahami segala sesuatu tentang fungsi ini. Pertama-tama, klon ini memiliki kekuatan tempur yang sama persis dengan Sulang. Tidak diragukan lagi, ini sangat tidak normal dan sangat buruk. Anda harus tahu bahwa metode latihan klon sangat langka dan telah melampaui kategori metode latihan tingkat atas. Belum lagi jenderal militer dan komandan militer, bahkan raja seni bela diri pun sulit dimiliki. Selain itu, bahkan jika orang-orang kuat itu telah membudidayakan klon, seringkali kekuatannya hanya 1/10 dari kekuatan dewa, atau lebih rendah. Yang lebih bertentangan dengan langit adalah klon Sulang dapat mengabaikan penghalang ruang dan mengirim ke tempat manapun di mana Sulang memiliki kesan tertentu. Misalnya, aula aliansi prajurit, benteng tingkat F dari kelompok pemburu kapak patah, aula menara, jalan perdagangan, restoran. Dimanapun Sulang melihat, klon tersebut dapat langsung dikirim ke salah satu koordinat tertentu. Selain itu, Sulang dapat memperoleh persepsi klon, dimanapun klon tersebut melihatnya, disitulah ia melihatnya. Itu berarti dimanapun klon tersebut berada, ia dapat segera dikirim lagi. Selain itu, fungsi perampasan sempurna, memberi Sulang dan klonnya tingkat ledakan 100%. Objek apapun yang dibunuh oleh Sulang dan klonnya, barang-barang yang dimiliki secara langsung, apakah itu bahan berharga di tubuh, atau barang-barang di cincin ruang angkasa atau ruang sumi, akan dikaitkan dengan jarahan, dan disimpan di ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini juga sangat tidak normal sehingga dapat menyimpan barang tanpa batas. Kalian pasti tahu bahwa harta karun antariksa hanya bisa dimiliki oleh para jenderal, dan cincin antariksa mereka memiliki beberapa meter kubik yang sangat besar. Dibandingkan dengan ruang penyimpanan Sulang, ini hanyalah sampah. Terakhir, fungsi transfer item juga sangat mudah digunakan. Dengannya, Sulang dapat mentransfer item ke klon, yang dapat digunakan dalam banyak kasus. Gila, fungsi sistem ini sangat menakjubkan. Dengan fungsi ini, aku dapat mengirim klon untuk berburu dan mendapatkan koin emas. Selain itu, jika kalian bertemu musuh, kalian dapat mengirimnya untuk mengepung, yang akan sangat meningkatkan kekuatan tempur kalian. Sulang tersadar dari keterkejutannya, lalu dia terus menahan kegembiraannya. Fungsi sistem ketiga benar-benar tidak normal. Satu-satunya kekurangan mungkin adalah kecerdasan spiritual klon terlalu rendah. Klon saat ini hanya dapat bertarung atau menjalankan beberapa perintah yang paling sederhana. Bahkan saat berbicara, Sulang harus memberi perintah untuk mengucapkan beberapa kata sederhana. Namun, ini sama sekali tidak memengaruhi kekuatan tempur klon. Aku tidak sabar untuk melihat klon ini. Mata Sulang bersinar terang, dan dia segera menemukan hotel dan membuka kamar.